Shalom, puji Tuhan, mari kembali kita akan buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman, dan kita percaya bahwa kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Ya, semua persiapan untuk tampilnya antikris itu sudah dimulai, dan banyak orang yang ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi biarlah kita sendiri fokus kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hati kita penuh pengharapan, penuh dengan sukacita. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar apa yang diperlukan untuk kehidupan di akhir zaman. Dikatakan jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu. Jadi kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk selalu waspada dan menjaga diri kita. Seringkali kita selalu mengatakan Tuhan jaga kami, Tuhan jaga kami. Sebaliknya Tuhan Yesus katakan jagalah dirimu, ya, jagalah dirimu. Ada lagu yang berbicara tentang seruan supaya Tuhan menolong menjaga hati kita. Ya. Padahal ayatnya di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita yang disuruh menjaga hati kita sendiri, dan di sini Yesus pun berkata jagalah dirimu. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Bersenang-senang terus, ya, melampiaskan keinginan daging yang melebihi, ya, melebihi dari apa yang dipandang wajar. Jadi di sini kita harus hati-hati, dan ini penuh dengan teguran-teguran dan peringatan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau di gereja itu tidak diajarkan atau tidak menegur dosa, berarti di gereja itu tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus tugasnya adalah mengingatkan dan menegur dosa kita. Jadi kalau di gereja itu tidak diajarkan firman yang menegur dosa, maka berarti gereja itu tidak ada Roh Kudus dikatakan. Padahal sekarang banyak gereja yang tidak mengajarkan tentang kehidupan kudus. Ya. Tidak menyingkapkan dosa. Bahkan ketika berbicara tentang darah dikatakan jangan khotbah tentang darah, itu terlalu sadis. Itu terlalu mengerikan. Nah, dan ini diterima loh di kebanyakan gereja. Ya. Mungkin kita yang ada di sini tidak percaya bahwa fenomena ini terjadi di banyak gereja.
Seorang hamba Tuhan bercerita pada saya, dia punya teman. Dan teman ini sudah terbiasa untuk khotbah di sebuah gereja besar. Sudah terbiasa setahun dijadwal berapa kali. Tiba-tiba hamba Tuhan ini khotbah tentang pertobatan. Dan selesai ibadah, pendeta tamu ini dipanggil oleh gembala setempat, gembala senior. Dan dia dimarah. Dan gembala senior berkata, kamu ini ya tidak tahu betapa susahnya saya membangun gereja ini, menjadikan gereja ini besar sedemikian rupa. Dan kamu khotbah mau menghancurkan, mau mengusir jemaat saya dari tempat ini. Dan setelah itu sisa jadwal hamba Tuhan ini dihilangkan. Hamba Tuhan yang menegur dosa ini tidak diundang lagi. Jadi separah itu beberapa gereja yang tidak sungguh-sungguh tidak mau untuk menyingkapkan dosa itu seperti apa. Dan dosa itu harus dihadapi bagaimana. Ya. Nah di sini kembali Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Jadi lihat di sini kata pesta pora, berarti kan kita membayangkan suatu keadaan yang dipenuhi dengan tawa, dipenuhi makanan yang melimpah, ya kan? Bersenang-senang disertai makanan yang melimpah. Dan ini akan masuk ke dalam kebiasaan orang Yahudi kalau kita mengerti. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang rakus itu. Mereka punya kebiasaan orang Yahudi kalau pesta itu makan sampai kenyang. Kemudian mulutnya itu disodok sendiri. Ya kalau sudah kenyang sampai muntah. Setelah keluar semua mereka lanjutkan lagi makan. Terus seperti itu. Ya. Jadi ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan ini juga termasuk yang disebut dengan pesta pora itu seperti itu. Sebenarnya sudah cukup. Tetapi keinginannya untuk memuaskan ya diri sendiri itu sepertinya terlalu berlebihan. Ya. Jadi hati-hati, banyak orang juga ingat hidupnya sebenarnya cukup dengan tingkatan tertentu tetapi maksa untuk menjadi melebihi dari tingkatan yang sudah ditetapkan. Kalau Paulus kepada jemaat Roma berkata, jangan melebihi takaran iman yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi kalau gaji 5 juta, jangan nyicil Innova. Ya. Wah percaya pada waktu bayar, Tuhan pasti sediakan. Mati Anda. Minimal itu yang disebut engkau berbeban berat. Ya, berbeban berat. Tidak dosa, ya sudahlah. Kalau tidak mau dikatakan dosa, berbeban berat. Pada waktu Anda sudah berbeban berat, Anda ikut lomba lari maraton. Ya, Anda bisa bayangkan? Nah itulah kebanyakan kehidupan orang Kristen seperti itu. Bahwa kalau kita mau hidup benar, sangkal diri pikul salib, ikut Tuhan itu enak kok. Ikut Tuhan itu mudah. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Sehingga kita tidak akan menemukan, tuh ikut Tuhan itu susah ya. Karena dagingmu itu loh yang bikin susah. Seandainya dari awal daging itu sudah disalibkan, ikut Tuhan itu enak. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bebanku itu ringan dan enak. Ya. Jadi mari kita perhatikan kebenaran-kebenaran, jangan diputar balik. Ikut Tuhan tidak enak, ikut Tuhan susah, ikut Tuhan banyak pencobaan. Padahal Yesus sendiri mengingatkan, berkata, jagalah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berarti kan bukan kehendak Tuhan loh kita itu jatuh dalam pencobaan. Buktinya Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita jatuh dalam pencobaan? Salah satunya karena hidup
pesta pora itu loh. Dan di sini diingatkan kembali, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Ya. Mengutamakan yang tidak penting dibandingkan yang penting. Nah, ini kan sudah repot lagi. Ya, sederhana, mengutamakan yang tidak penting atau kurang penting dibandingkan yang penting dan terpenting. Sehingga dari sini saja banyak masalah. Ya, banyak masalah. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Tidak sadar akan keadaan, akan hal yang berlaku sebenarnya. Ya, tidak sadar. Kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, ini hal yang wajar kan yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Kenapa kok tidak ke gereja? Sibuk. Ya. Kenapa kok datang telat? Ya, udah biasa yang orang lain juga banyak. Tapi kalau perkumpulan lain ikut perkumpulan lain, kok bisa tepat waktu ya? Kalau ke gereja kok selalu telat? Ya. Ada apa? Apakah Tuhan tidak penting? Apakah Anda beranggapan kedatanganmu yang telat itu lebih asik? Kenapa? Karena ditunggu Tuhan. Ya. Apakah itu pikiran kita? Ya. Saya berkata kepada beberapa orang, juga kepada Adi, sudah saya mengundurkan diri dari FKUB. Ya. Kenapa? Bu, Anda tahu kalau FKUB itu undangan jam 8 misalnya, di jam 8 pagi, itu mulainya jam setengah 11. Yang saya mau datang terlambat. Takut dimulai tidak enak, nyelonong sudah terlambat ya. Tapi datang tepat waktu, nunggu bisa 3 jam. Ya, saya katakan, sudahlah saya mundur, sudah Adi wakili. Ya kan? Enaknya kan gitu kan, punya bawahan. Wakili. Ya. Tetapi sebenarnya itu yang membuat saya mundur. Tidak enak. Datang terlambat tidak enak. Nunggu juga tidak enak. Ya, serba salah. Saya mau tekankan, ayo ngerti hati Tuhan bahwa jangan membiasakan diri terlambat. Ya. Kembali di sini dikatakan, jagalah dirimu dari kepentingan-kepentingan duniawi. Artinya jangan mengutamakan kepentingan duniawi lebih daripada kepentingan surgawi. Ya. Jangan mengutamakan hal-hal lahiriah melebihi hal-hal yang rohani. Kita kan begitu mudahnya tidak ibadah. Coba kalau Anda usaha, ikut orang apalagi, buka toko aja ya. Bayangkan kalau sedikit-sedikit nutup. Bayangkan kalau sedikit-sedikit telat 1 jam. Oh, tidak mungkin telat 1 jam loh. Tidak mungkin Pak 1 jam. Tapi kan Anda bayangkan, kalau ke gereja saja 2 jam, telatnya setengah jam. Buka toko itu kan berapa? 8 jam. Telat 1 jam kan wajar kan? Telat 2 jam wajar. Kenapa dibandingkan yang 8 jam? Orang ke gereja 2 jam aja, 1 jam setengah, telatnya setengah jam. Tetapi kan tidak ada orang yang berani setiap waktu telat seperti itu dalam pekerjaan. Yang seharusnya itu disebut hal-hal duniawi. Tidak ada yang berani. Tetapi ketika urusan dengan hal-hal yang rohani, kenapa kok dianggap wajar? Ini kan sebenarnya kalau kita mau pikir,
sangat mengerikan loh kerohanian kita. Ya. Ya, kerohanian kita itu sangat mengerikan. Banyak orang Kristen hidup berdasarkan iman yang semu. Yakin selamat. Yakin masuk surga. Sungguh-sungguh akan masuk surga. Kan kalau Anda yakin, buktinya mana? Apa peganganmu? Kan seperti itu kan? Saya yakin masuk surga. Loh, dasarnya kamu yakin itu apa? Kan harus ada. Apakah sudah lahir baru? Sudah. Apakah pernah mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula? Mungkin sudah. Kalau yang enggak ini kan lebih repot lagi. Sudah. Sekarang bagaimana dibandingkan dulu? Ya kan? Kalau dulu habis gereja, inginnya cepat-cepat ibadah lagi. Sekarang kalau sudah Sabtu, kalau bisa ditunda 3 hari minggunya. Ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu loh. Dulu tidak mau terlambat, sekarang kok kelihatannya kalau tidak terlambat bukan orang Indonesia, kan gitu kan. Nanti Tuhan tidak ingat kalau saya orang Indonesia. Nah. Jadi sebenarnya banyak orang kerohaniannya itu sudah sangat merosot. Dan kita kalau ditanya dan menjawab begitu, kita sendiri tidak yakin loh bisa masuk surga sebetulnya. Sediakan waktu sebentar untuk kita merenungkan diri kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana hidup kita sehari-hari dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk merenungkan ini, kemudian pertanyakan. Dengan semua ciri-ciri yang ada padamu, yakinkah engkau masuk surga? Nah, baru kita akan tahu betapa mengerikan kerohanian kita sebetulnya. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Banyak orang-orang yang bertanya kepada saya di akhir-akhir ini. Pak Yusa, kira-kira ini sudah meterai keberapa ya? Pak Yusa, kira-kira ini sudah sangkakala atau masih meterai? Ya. Tetapi Anda bisa menangkap kalau Anda sendiri yang ditanya seperti itu. Nada ketakutan, nada kekhawatiran, nada di mana iman tidak tercermin sama sekali. Ya. Banyak orang yang bingung dengan kedatangan Tuhan. Yang ditanya meterai keberapa, sangkakala keberapa. Ya. Dan padahal di sini sudah jelas supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Datangnya tiba-tiba. Nah, datangnya tiba-tiba. Ke atas dirimu. Jangan sampai itu jatuh ke atas dirimu. Karena secara umum hari Tuhan itu dikatakan ayat yang ke-35 akan menimpa semua penduduk bumi. Akan menimpa semua penduduk bumi. Wow, ini kan sangat mengerikan. Mau di kota besar, mau di kota kecil, mau di desa, mau di pedalaman. Ya, minimal lah. Di mana ada HP, Anda tidak akan bisa lolos dari antikris. Kalau ya Anda tidak mengalami pengangkatan. Ya. Karena semuanya akan ada data. Anda megang HP, data masuk, Anda akan ketahuan dimanapun Anda berada. Ya. Nah, kembali kita lihat di sini, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kata jerat ini kan sudah negatif kan?
Itu jebakan yang mengikat. Intinya kan gitu. Anda terjebak dan Anda tidak bisa keluar lagi. Dan hasil akhir jebakan itu adalah kematian. Tidak mungkin kan kita menjebak harimau untuk dipelihara. Ya. Jadi di sini jerat itu berbicara jebakan yang mengikat, Anda tidak mungkin bisa lolos lagi dan menuju kepada kematian. Itu jerat. Padahal dikatakan hari Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Seperti suar itu jerat. Dan itu akan terjadi, itu akan menimpa seluruh penduduk bumi. Kecuali yang berjaga-jaga. Kan begitu kalau menurut firman yang kita baca kalau Anda teliti. Kecuali yang berjaga-jaga. Yang tidak berjaga-jaga itu akan mengalami kedatangan Tuhan yang seperti jerat. Coba kita lihat sebentar ya. Kitab Sefanya. Kitab Sefanya. Penghukuman pada hari Tuhan. Sefanya pasal yang kedua. Pada hari Tuhan. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan. Coba lihat ayat yang ke-14 saja. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Matius tadi mengatakan, Lukas tadi mengatakan tiba-tiba. Di sini dikatakan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis. Ini bukan sekedar tentara loh ya. Pahlawan. Anda bayangkan Rembo. Yang ditangkap, disiksa, Rembo tidak nangis. Ya kan? Itu pahlawan. Tetapi di sini menghadapi hari Tuhan, pahlawan pun nangis. Anda bisa bayangkan hari itu seperti apa? Nah, ketika kita semua tahu, kita akan berhadapan dengan hari itu. Tetapi banyak orang tidak menyadari. Tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Tuhan menginginkan hari itu pasti datang. Tetapi ingat, kamu bisa lolos dari hari itu kalau kamu berjaga-jaga mulai sekarang. Kalau tidak, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak hidup dalam kekudusan, maka hari itu yang menakutkan, yang pahlawan pun akan menangis dikatakan, itu akan menimpa kita. Kalau pahlawan saja bisa nangis, siapa kita? Kan gitu aja. Ya. Kalau Anda baca selanjutnya itu akan sangat mengerikan. Ya. Sangat mengerikan. Hari kegemasan, hari itu hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan gelap. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi dan seterusnya. Itu hari yang sepertinya apa? Dan Tuhan mengingatkan kita, ayo berjaga-jaga. Supaya hari Tuhan itu tidak datang secara tiba-tiba kepadamu sebagai jerat. Kalau kita berjaga-jaga, maka yang terjadi adalah seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi di sini yang disebut hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba
Hari Tuhan datang dengan tiba-tiba kepada seluruh penduduk bumi sebagai jerat. Tetapi bersamaan dengan itu juga bahwa orang yang berjaga-jaga itu diubahkan dalam sekejap. Mengalami pengangkatan. Ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan ini pada saat sangkakala yang terakhir. Bunyi nafiri yang terakhir dikatakan. Berarti sangkakala yang ketujuh pada saat bersamaan ya dibunyikan, kita diubahkan. Sedangkan yang di bumi akan menerima cawan pertama, cawan yang kedua, cawan yang ketiga, seterusnya. Itu mengerikan. Bahwa Alkitab mengatakan kita diselamatkan tidak untuk ditetapkan menerima murka Allah. Murka Allah itu apa? Berbicara apa? Cawan itu loh, itu murka Allah. Ya. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Mengutamakan Tuhan, sangkal diri pikul salib. Kenapa? Karena hari Tuhan itu loh yang akan datang tiba-tiba. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan masuk, kita akan menerima hari Tuhan itu dan itu menjadi jerat. Artinya itu akan membinasakan kita. Ya. Tetapi yang sungguh berjaga-jaga, kita akan mengalami pengangkatan. Kembali pada pembahasan kita. Injil Lukas pasal 21. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa. Nah, tadi jagalah dirimu, sekarang berjaga-jagalah senantiasa. Penekanannya lebih sekarang ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Selidiki diri kita, bagaimana cara hidup kita, bagaimana sambil dibawa dalam doa. Sambil berdoa. Jangan berdoa hanya main 5 menit, 10 menit. Jangan. Anda tidak akan pernah menjadi sahabat Allah dengan hanya ketemu 5 menit sehari. Ya, sahabat tidak mungkin. Anda tidak mungkin menjadi sahabat hanya dengan menginvestkan waktu 5 menit dalam sehari. Ya. Menjadi sahabat Allah pun seperti itu. Butuh banyak waktu yang diinvestasikan untuk menjalin hubungan. Dan ketika kita menjadi sahabat Allah, maka kita tidak akan menerima hari Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Kita tahu. Kita tahu. Ya. Perhatikan kata ini. Kita tahu, kita merasa. Oh ini kok semakin dekat. Semakin dekat. Ya. Waktu pastinya kita tidak tahu. Ya. Tetapi kita bisa merasa ini kok semakin dekat. Tanda-tandanya semakin nyata dan saya rasa kok ini semakin dekat. Semakin dekat. Sama dengan orang hamil mau melahirkan kan tahu kan semakin dekat. Semakin dekat. Kelahirannya semakin dekat. Sama seperti itu. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Hidup berjaga-jaga. Hidup dalam doa. Kita bisa merasa, oh ini kedatangan Tuhan semakin dekat. Semakin dekat. Sehingga kita akan lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi. Banyak orang yang berkata, ya masih tidak mungkin lah Tuhan dalam waktu beberapa tahun datang. Loh, kalau bukan beberapa tahun, kalau setahun lagi Tuhan mau datang. Anda mungkin katakan, loh kalau 20 tahun Pak, ya puji Tuhan kan. Mau datang lebih cepat atau lebih lambat, puji Tuhan. Yang namanya orang siap itu berarti kan kapanpun, ya kan, tidak jadi masalah. Yang tidak siap ini loh, kalau sampai itu dimajukan, repot yang tidak siap. Ya. Masalahnya, selalu saya katakan, masalahnya, ini tidak ada ulangan remedi. Ya kan?
Kalau anak sekolah kan masih ada remedi, tenang kan. Bisa ngulang. Ini enggak ada ulangan. Hanya kitab ulangan aja yang ada. Ya. Jadi hati-hati, mari persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tujuannya berdoa, dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Nah, semua yang terjadi itu akan menimpa semua penduduk bumi. Tetapi khusus bagi orang yang berjaga-jaga dan hidup dalam doa dikatakan kita bisa luput dari semua itu. Dan itu luputnya secara bersamaan. Ya. Jadi hari Tuhan turun kita naik. Nah, yang tetap ada di bawah itu yang repot. Ya. Dan betapa kudusnya orang-orang yang diinginkan Tuhan yang akan mengalami pengangkatan. Anda bisa bayangkan. Karena Alkitab juga mengatakan yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Anda bisa bayangkan di akhir zaman kecemaran yang akan terus meningkat. Anda juga bisa bayangkan kekudusan yang akan terus meningkat. Ya. Kalau dulu orang hamil di luar nikah itu kan aib kan. Oh sekarang kalau bisa dimasukkan ke TikTok supaya orang tahu semua. Minimal sekarang malunya itu tidak sampai menyembunyikan diri. Iya kan? Kalau dulu kan menyembunyikan diri kalau bisa-bisa dikirim ke luar kota. Ya. Sekarang enggak. Kenapa? Karena tingkat kecemaran sudah semakin meningkat. Moral yang bobrok itu semakin dianggap biasa. Coba lihat koruptor kan, sudah tahu koruptor ketangkep, masih dada-dada. Loh ini kan kecemaran yang semakin meningkat bahwa itu dianggap bukan sesuatu yang memalukan. Ya. Itu kecemaran, kejahatan yang semakin meningkat seperti itu. Seorang hamba Tuhan berkata begini pada saya. Dia dulu sering diundang ke Australia dan dia katakan, saya kalau di Australia disediakan mobil Rolls Royce untuk pelayanan, diundang naik mobil Rolls Royce. Diajak jalan-jalan dan di Australia dikatakan ada hari yang disebut hari kawin. Jadi yang disebut hari kawin itu nanti di pinggir-pinggir jalan orang itu bisa bersetubuh dengan siapa saja. Loh, itu dulu loh. 20 tahun lah yang lalu. Hamba Tuhan ini sudah cerita seperti itu. Anda bisa bayangkan sekarang. Ya. Kalau dulu kita itu untuk melakukan hal-hal yang najis, pornografi harus keluar. Sekarang pornografinya ada di tangan loh. Iya kan? Anda pura-pura tidak ngerti ya. Sekarang itu pornografinya ada di tangan. Berarti kan kecemaran itu semakin meningkat. Nah dalam keadaan seperti itu kita dituntut bahwa kita itu kekudusan kita terus meningkat juga. Jangan kecemarannya. Bagaimana supaya itu terjadi? Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Jadi ketika kita berdoa, Roh Kudus itu bisa singkapkan kesalahan-kesalahan kita sampai yang terkecil. Ini proses penyempurnaan. Ya. Istilahnya kalau bangun rumah kan kelihatannya hanya kecil-kecil terakhir kan finishing. Tapi itu yang banyak habisnya dikatakan. Sama kita sekarang ini bukan jatuh dalam dosa, minta ampun, jatuh dalam dosa lagi, minta ampun. Ya. Bukan seperti itu lagi.
Kita ini finishing sekarang. Di mana yang kecil-kecil, yang kelihatannya, alah tidak usah diperhatikan juga tidak masalah. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Itu akan diperhatikan sehingga kita sungguh-sungguh harus menyempurnakan itu. Ya. Saya pernah saksikan bahwa ketika saya berdoa, Tuhan tegur hanya masalah apa? Ngomong saya, jawaban saya terhadap istri saya agak tinggi. Tuh. Bukan soal pornografi, bukan soal dusta, bukan. Ditanya beberapa kali, ditanya saya jawab mungkin agak pelan. Ditanya lagi suara saya ketinggian jawabnya. Loh itu aja ditegur kok sama Tuhan. Ya. Pentingnya berdoa itu seperti itu. Kalau Anda berdoa dan mengaku pendoa dan mengaku sering berdoa, tapi tidak pernah ditegur tentang yang kecil-kecil seperti ini, ada yang salah. Anda berarti sedang membangun rumah dan itu masih tahap awal, bukan finishing. Padahal sekarang ini sudah akhir zaman, seharusnya sudah finishing. Hal-hal yang kecil seperti itu Tuhan akan perhatikan. Ya. Bagaimana ketaatan kita. Kalau dahulu kita mungkin punya waktu doa jam 5, setengah 5 pagi. Sekarang Tuhan akan uji Anda bagaimana kalau aku panggil anakku untuk berdoa jam setengah 2 malam. Jam setengah 2 pagi. Apakah langsung taat atau menunda? Hal-hal yang kecil kelihatannya, tetapi ini proses finishing, penyempurnaan yang terakhir. Pikirkan itu. Pikirkan itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Wow. Bukankah Tuhan kita baik? Di tengah-tengah penghukuman yang akan terjadi, Tuhan masih mengingatkan kita bagaimana cara keluar dari penghukuman itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tidak ada daging yang bisa bertahan di hadapan kemuliaan Tuhan. Tidak ada. Bahkan para imam yang sudah mengkhususkan diri dan mempersiapkan diri. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam bait Salomo, para imam tidak ada yang kuat untuk tinggal di dalam bait itu. Mereka semua keluar. Dikatakan bahwa di satu tempat pada waktu zaman Smith Wigglesworth, dalam satu ibadah, kemuliaan Tuhan dinyatakan begitu kuat. Semuanya pada akhirnya sesak nafas karena kemuliaan Tuhan itu. Sehingga mereka keluar dari ruangan itu. Satu-satunya yang bertahan adalah Smith Wigglesworth. Dia terus menikmati kemuliaan Tuhan. Bayangkan bahwa dosa sekecil apapun tidak bisa bertahan di hadapan kemuliaan Tuhan. Smith Wigglesworth yang kehidupannya berkata begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari setengah jam, tetapi saya tidak pernah melewatkan setengah jam tanpa doa. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Kalau Anda baca bukunya, Anda naik mobil bersama Smith Wigglesworth, sebelum setengah jam, Smith Wigglesworth akan katakan berhenti mobilnya, keluar dulu, baca Alkitab, kemudian doa. Baru dilanjutkan lagi. Belum setengah jam dia akan minta berhenti mobil, turun, dia baca Alkitab. Dan dia akan doa. Nah, orang yang seperti itu saja yang kuat dengan kemuliaan Tuhan. Ingat, itu kemuliaan Tuhan yang ada di muka bumi. Di zaman dulu. Zaman nanti kita berhadapan muka dengan muka. Istilahnya begini. Kalau kita masih kedagingan,
mau dipaksa pun untuk naik ke surga, ketemu dengan kemuliaan Tuhan, istilahnya meleleh. Ya kan? Sehingga Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 tadi yang kita baca, kalau Anda baca di atas-atasnya, dia bahas tentang daging, tubuh jasmani yang harus semakin berkurang, supaya manusia rohani ini keluar semakin besar, semakin besar. Baru kemudian sampai pada bunyi sangkakala Allah yang terakhir di sana dikatakan. Ya. Jadi dengan berjaga-jaga dan berdoa, tujuan yang kedua adalah supaya tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anda lihat Paulus ketika mengejar orang-orang Kristen, ketika Yesus memperlihatkan kemuliaannya, dia jatuh dari kudanya. Kenapa? Memang daging tidak akan bertahan dalam kemuliaan Tuhan. 2 Senin yang lalu saya melayani di Surabaya dan saya bukan altar call, biasalah PD di Surabaya kan. Selesai ibadah selalu ajak giliran doa. Dan seorang wanita ketika saya doakan, dia langsung tumbang dan saya katakan, loh kamu itu ada apa? Saya layani dia pelepasan dan dia ngaku, iya Pak. Dari semua anggota keluarga saya itu satu-satunya yang Kristen. Dan saya banyak diserang, rumah saya juga banyak jimat-jimatnya. Lihat bahwa ketika saya tumpang tangan, saya tidak ngusir setan. Tetapi saya tahu ketika orang ini jatuh, ini bukan jatuh dalam hal yang dilawat Tuhan. Bukan. Karena ada kuasa jahat yang ada di dalam dirinya. Jadi dia diserang oleh banyak orang. Dia selalu mengalami seperti itu. Jadi mari kita berpikir, kita memperhatikan juga kerohanian kita. Bahwa tanpa berjaga-jaga, artinya kita mengusahakan untuk terus hidup dalam jalur Tuhan, hidup dalam kekudusan. Dan berdoa. Mau dipaksa pun untuk naik ke surga ketemu Tuhan. Percuma, kita sendiri yang tidak tahan. Kita sendiri yang tidak tahan. Oleh karena itu selagi masih ada waktu. Sangkal diri, pikul salib, terus. Iya. Ini pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan. Sangkal diri, pikul salib. Dan mengikut Tuhan Yesus terus menerus. Ayat 37. Ayat 37 dan 38. Anda perhatikan ini, ayat ini lucu. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi Yesus mengajar firman itu bukan tanpa persiapan. Dikatakan dia bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Kalimat bermalam di Bukit Zaitun itu konotasinya kan Yesus berdoa. Ya kan? Malam, sepanjang malam Yesus berdoa. Pagi-pagi semua orang banyak datang kepada Yesus. Ya, di bait Allah. Jadi pagi-pagi Yesus setelah doa dia ke bait Allah. Ya. Nah, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Ini kalau dibalik lucu. Yesus mengajar pagi-pagi, orang-orang datang di waktu siang. Ya kan lucu kan? Sama kok. Orang ke gereja telat terus kan modelnya seperti ini kan ya. Ya. Urutannya jelas kan urutannya kan? Ya.
Orang-orangnya yang datang dulu pagi hari, Yesus ngajarnya siang setelah orang-orang kumpul. Nah, ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes ke bait Allah pada waktu menjelang waktu sembahyang. Menjelang. Kata menjelang berarti belum terlambat loh, belum dimulai, menjelang. Nah, kita kalau sudah menjelang, masih tenang-tenang. Itu bahkan kalau kita janjian ya sama orang. Sampai di mana? OTW, padahal masih belum mandi. OTW, belum mandi. Ya. Itu enggak main, kalau untuk Tuhan itu enggak main. Sudah banyak yang alami pengangkatan, kamu kemana? OTW Tuhan. Padahal masih belum siap-siap, OTW. Ya. Ya, lihat di sini. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Ya. Pagi-pagi. Saya membaca buku tentang kehidupan Kathryn Kuhlman. Dikatakan bahwa kalau Kathryn Kuhlman itu mau KKR, orang-orang itu dari malam sebelumnya kadang itu sudah datang ke tempat. Sehingga dari sikap yang seperti itu, banyak yang belum dijamah, belum didoakan, itu sudah sembuh dengan sendirinya. Ya. Balik coba. Kalau sebagian besar yang mengharapkan kesembuhan datang pada waktu Kathryn Kuhlman itu menyampaikan firman, di tengah menyampaikan firman, kira-kira mujizat terjadi atau enggak? Ya. Karena dari beberapa buku tentang Kathryn Kuhlman yang saya baca, banyak orang itu disembuhkan sebelum Kathryn Kuhlman itu menyampaikan firman dan berdoa. Bahkan Benny Hinn di dalam bukunya memberi kesaksian, dia duduk, ketika dia duduk, dia langsung dilawat oleh Tuhan, ibadah belum mulai. Ya. Bahwa kebiasaan untuk tidak terlambat yang dilandasi oleh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita harus menjaga terus rasa haus dan lapar akan Tuhan ini. Sehingga kita tidak akan pernah datang terlambat. Itu akan membuat kita siap untuk menerima semua yang Tuhan akan kerjakan. Semua yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Oh, ini akhir zaman yang kita tidak boleh buat main-main. Bahkan segala sesuatunya, hal-hal di dunia ini, mau kegiatan, mau keinginan akan hal-hal duniawi, kita harus mulai kurangi. Keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, itu harus bertambah. Tetapi luar biasanya di akhir zaman, setan bekerja dengan luar biasa. Sehingga engkau akan diingatkan, kamu butuh ini lebih lagi loh, hal-hal duniawi. Kamu butuh ini. Dan ingat, ketika engkau ditegur, kenapa kamu kok mulai berkurang begini. Anda pasti punya jawaban yang yang benar menurut orang kebanyakan. Dan alasanmu itu masuk akal. Tetapi semasuk akal apapun, Tuhan tidak peduli ketika hal-hal yang rohani porsinya dikurangi, hal-hal yang jasmani porsinya ditambah. Dengan alasan apapun. Kenapa? Karena kita akan diperhadapkan pada kesetiaan Tuhan. Percaya atau tidak. Dalam masalah apapun kau. Ketika kau menerapkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan yang berfirman,
Dia akan membuat itu terjadi atas hidup kita. Itulah yang disebut Tuhan yang setia. Bahwa ketika kita berdalih dan berkata, ya tapi kalau tidak ditambah, ya kan? Kalau tidak ditambah waktu kerjanya, masa bisa gaji bertambah dengan sendirinya? Anda tidak kenal Tuhan. Ya, Anda tidak kenal Tuhan kalau berbicara seperti itu. Bahwa Allah bisa menyediakan dari semua yang tidak pernah kita bayangkan. Bahkan yang paling sederhana, kalau setiap bulan engkau mengeluarkan uang untuk obat, untuk kesehatan, untuk penyakitmu. Tuhan beri kesembuhan, kesehatan saja. Bulan depan kau tidak beli obat. Engkau akan berkata, kalau engkau memang peka. Ya, banyak lebihnya ya Ma, bulan ini. Padahal hanya Tuhan bikin. Kesakitanmu itu lenyap dan kau tidak perlu beli obat. Ya. Banyak hal yang seharusnya Tuhan bisa kerjakan kalau kita izinkan. Kalau kita percaya pada Tuhan. Di mana kita akan mengatakan, ya bulan ini ternyata lebih. Ya, itu yang Tuhan akan kerjakan. Jadi berjaga-jagalah, hidup dalam doa. Jangan hal-hal yang rohani porsinya dikurangi dan menambah hal-hal yang duniawi. Jangan sampai itu terjadi. Ini akhir zaman. Jangan sampai kedatangan Yesus menjadi jerat bagi kita. Tetapi biarlah kedatangan Yesus itu menjadi kemenangan kita juga. Bahwa kita akhirnya dibebaskan dari segala penderitaan di muka bumi. Kita diubahkan, kita diangkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.